Apakah cloud mining di 2023 ini masih profit? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi ada yang nanyain ya di kolom komentar tentang cloud mining, terutama yang di NiceHash. Jadi cloud mining ini banyak ya. Ada yang di CryptoTab yang pakai HP, tapi kalau yang pakai HP itu gini ya, saya jelasin ya. Kalau yang di HP itu lebih ke member, jadi kayak referral. Keuntungannya dari sobat jual link sobat, share link sobat, dan mereka daftar jadi member. Ya dari sanalah pendapatan sobat. Beda dengan cloud mining yang di NiceHash, ini benar-benar cloud mining, dimana sobat nggak perlu beli alat-alatnya ya, nggak perlu beli rig atau nggak perlu beli VGA, alat-alat mining apapun yang besar-besar gitu ya, nggak perlu. Jadi di sini tinggal sewa aja, nanti sobat bisa langsung mining tanpa harus online, tanpa harus menggunakan listrik, dan tanpa harus punya alat. Jadi saya jelaskan dulu ya, NiceHash itu apa sih? NiceHash itu seperti sebuah server, atau kalau dalam perdagangan itu sebuah broker, di mana mereka menampung yang namanya miner, ditampung di sana. Terus mereka juga menyewakan server agar yang nggak punya alat-alat mining juga bisa sewa speed dari alat mining tersebut ya. Alat mining yang ada di NiceHash yang sebenarnya bukan punya NiceHash juga, yaitu punya miner yang menggunakan server NiceHash tadi. Jadi yang cloud mining ini sewa jatuhnya. Jadi kalian nggak punya alat mining nih, mau mining itu. Jadi sobat bisa sewa alat mining tadi dari miner yang menggunakan server NiceHash juga. Oke, mungkin agak sedikit pusing ya. Jadi siapkan kopi dan gorengan biar lebih rileks. Kalian ngerokok mungkin ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi NiceHash itu menyediakan tempat buat miner juga, dan yang kedua adalah buat cloud mining juga. Kita masuk ke miner dulu nih sebelum jelasin cloud miningnya, biar nggak lebih pusing nanti kalau langsung ke cloud mining ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai miner, saya punya device nih, misalkan VGA RTX 3060 Ti. Saya punya 6 device ya, itu masih hal wajar ya, karena satu itu bisa sampai 8 kadang. Terus di harga sekarang listrik saya 1444 kWh ya per kWh. Nah, ini sehari saya dapat 3400. Ini harga real time saat saya buka website ini ya. Terus kemudian di sini ya ada pengurangannya, biaya listriknya per bulannya berapa, terus ada hitungan per minggu dan ada hitungan per bulan. Jadi dalam sebulan ini saya dapat sekitar 182.000 sekian. Tapi sebenarnya ini belum dipotong yang lain loh. Jadi biaya listrik on the wall yang dicolok ke tembok ya, itu belum dihitung, karena ini kan yang dihitung adalah biaya listrik dari VGA-nya doang. Sedangkan satu PC itu ada CPU, ada RAM, terus apalagi monitor kalau sobat pakai monitornya. Jadi ya listriknya beda, karena dulu saya bikin video khusus ngitungnya dari listrik on the wall ya, habisnya berapa. Jadi secara real time-nya, secara nyatanya berapa, nggak hanya dari listrik VGA-nya aja. Jadi ya dapatnya sekitar 182.000 dikurangi lagi tuh dengan biaya-biaya lain tersebut. Oke, ini untuk yang miner. Jadi 6 rig, 6 VGA 3060 dapatnya hanya 182.000. Menurut saya nggak worth it, karena itu nunggunya sebulan dan ngabisin listrik doang jadinya ya. Listriknya habisnya berapa nih? 717.000 listriknya ya. Oke, baru ya kita masuk ke cloud mining. Cloud mining ini kan bagi sobat yang nggak punya VGA, terus ibaratnya nggak mau mining secara langsung karena memang nggak punya gitu ya. Ini lebih simpel memang. Jadi kalian nggak perlu listrik, nggak perlu online terus nggak perlu VGA juga. Jadi ya tinggal sewa aja. Sewanya ke siapa? Sewanya ke NiceHash tadi. Jadi tadi kan saya mining ya, contohnya di sini speed saya itu ada di bawah ya. Saya pakai 6 rig. Misalkan sobat mau sewa nih rig saya yang tadi 6 VGA tersebut, itu speednya itu ada di 363. Kalau ETC ya, ETH klasik ini ya, ETC hash itu 363. Coba kita cari di marketplace yang 0,3. Oke, speed saya di 363. Ini ada 339 mendekati ya. Jadi price-nya itu 0,953 ya. Jadi kita coba hitung, misalkan harga BTC sekarang 400 juta deh. 390 sekian sebenarnya, cuman ribet. Jadi kita buatin aja dan kita langsung kali nih, dan yang tadi hilang ya. Oke, kita pakai yang harga ini aja nih. 0,11243. Jadi ini harganya terus bergerak ya. Berarti sobat harus mengalokasikan 49 juta. 49 juta ini per hari, ini hitungannya per hari, tapi nggak harus per hari juga. Sobat bisa hitungan yang berapa belas menit juga bisa kok. Oke, kalau misalkan 49 juta ini kita belikan alatnya langsung ya. Alatnya langsung nih VGA, kita bagi 6 deh yang tadi deh. Nah, berarti ya nggak jauh beda dengan 3060 Ti itu harga 8 jutaan, walaupun agak mahalan sebenarnya ya. Jadi
sebenarnya sobat bisa beli fisiknya juga ya, pasti 8 juta kalau sama rignya juga, mungkin sama monitornya juga lengkap gitu ya, masuk harganya. Jadi sama aja kan, sama aja sobat kayak punya device sendiri, bedanya sobat sewa. Setelah sewanya habis ya ibaratnya sobat bisa menikmati keuntungan yang tadi gitu. Jadi di sini karena sobat sewa ya, sobat nggak perlu takut VGA-nya rugi atau harus dijual kembali yang secondnya berapa. Jadi nggak usah mikirin itu, karena ibaratnya sewa ya udah dapatnya segini gitu. Tapi berapa keuntungannya otomatis gini deh. Balik lagi ya ke miner ya. Ini aja keuntungannya sebulan cuman 100 ya. Ini sebulan. Nah, sobat tadi sewanya sehari loh. Artinya di sini untuk yang miner aslinya aja hanya dapat 3.400, bukan listrik yang ini ya, yang all tadi ya, bukan satu PC ya, tapi hanya dikurangi harga listrik VGA. Paling sobat hanya dapat sekitar 3-5% dari sini. Jadi worth it gak gitu ya. Nah, misalkan uangnya gede banget deh, sewanya sebulan gitu ya. Oke, kita lanjut nih, kita lanjut. Mungkin saya jelasin dulu sistem dari miner dan cloud mining di Nesses ya. Jadi ini dia, Nesses itu di tengah-tengah sini ya, mereka sebagai broker atau bandarnya. Jadi yang pertama itu sobat nih, buyer nih yang mau beli hash speed ya, speed hashnya itu kan belinya ke Nesses. Nah, dari mana Nesses punya speed tadi? Yaitu dari miner yang saya tadi ya, saya sebagai miner yang menggunakan aplikasi Nesses. Jadi kan cuman klik doang, udah auto mining, nggak perlu mikirin segala macam script dan lain-lain lah. Pokoknya terima jadi kadang algoritma itu berubah, entah auto Lycos, besoknya berubah jadi STH cache, berubah jadi ETH klasik gitu. Intinya ya ETC hash gitu ya, beda-beda gitu. Terus dari mining ini speednya itu masuk lagi kan ke server Nesses. Ini dia yang dibeli oleh buyer tadi gitu. Jadi sama aja kita menyewakan juga sebenarnya. Jadi kita menggunakan power kita dikirim ke Nesses, sama Nesses disewain ke buyer tadi. Nah, dari Nesses barulah diminingin ke poolnya gitu. Jadi dari hasil poolnya nanti ya keuntungannya dibagi-bagi tadi gitu. Jadi ribet ya memang ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Makanya kalau saya jelasin ini, saya takutnya sobat nggak paham. Terus kalau sobat mau sewa cloud mining, nah ini dia perbedaannya. Jadi ini ada yang klasik dan yang dari Nesses. Nesses barusan sudah saya jelasin ya sistemnya ya. Jadi di sini berdasarkan power bidding order, yaitu yang tadi, yang ini harganya selalu berubah-ubah nih, berubah-ubah semua. Jadi harus cepat dan berebutan juga ya. Oke, pertama itu yang menentukan harganya. Kemudian sobat bisa nentuin durasinya, misalkan cuman sewa 15 menit itu bisa sampai maksimalnya 10 hari. Terus di saat sobat bayar nih, bayar sewa itu langsung jalan. Jadi langsung auto mining gitu ya di akunnya, itu nggak perlu online ya. Jadi ya ibaratnya sobat langsung beli hashnya, udah langsung jalan lah gitu. Dan harga yang diberikan oleh Nesses itu ya sesuai pasar yang tadi, yang ini yang terus bergerak itu ya, BTC per speednya, per day-nya gitu ya. Jadi itu bukan Nesses yang nentuin, tapi dari marketnya langsung. Oke, terus untuk yang penjelasan terakhir ini, mohon maaf saya nggak bisa jelasin ya. Cuman kalau misalkan di Nesses itu sebagai miner ya, itu kan nggak bisa sih sebenarnya milih scriptnya bisa. Tapi di saat ada yang sewa masuk, kayak sobat mau sewa nih, maunya ya ETC gitu ya, yang tadinya saya mungkin pakai auto Lycos ya akan berubah ke ETC selama 15 menit. Misalkan sobat sewa rig saya 15 menit ya, otomatis di saat 15 menit itu yang tadinya auto Lycos berubah jadi ETC klasik gitu untuk scriptnya. Jadi tiba-tiba miningnya berubah, tapi setelah 15 menit dia akan berubah lagi ke semula yang tadi saya mining, yaitu auto Lycos. Ya semoga sobat paham ya penjelasan ini. Terus misalkan sobat dapat jackpot lah, anggaplah 1 BTC gitu ya, terus ditransfer ke Indodax, itu otomatis dari yang namanya Nesses ini udah ngasih fee ya, ngasih fee. Ini sayang tadi nggak bisa saya cek, jadi hilang gitu ya fee-nya dari Nesses, nggak bisa dibuka. Dan fee dari Nesses itu udah lumayan besar, apalagi kalau lagi rame transaksi otomatis makin besar ya. Terus kemudian kalau sobat transfernya ke toko kripto, itu satu bitcoinnya dapatnya 394.800.000. Ini real time harga saat saya buat video. Terus kalau di transfer ke Indodax dapatnya 395.300.000. Oke, sebelum saya rekam video ini tadinya malah besaran di toko kripto ya harganya, sekarang berubah. Jadi kalau di toko kripto sobat dapatnya 394, tapi kalau dijual ke Indodax dapatnya 395 juta. Jadi ada selisih hampir 500.000 lah ya. Tadi sebenarnya bedanya 1,5 juta lebih untung di toko kripto. Itu dia. Dari sana aja udah ada perbedaan nilai keuntungannya. Jadi yang kecil pun itu akan berasa. Terus kemudian ada transaksi lagi kan, masuknya BTC bentuknya ya, dari Nesses tadi bentuknya Bitcoin gitu ya, udah ditransfer ke Navi. Terus kemudian nominalnya beda, yang diterima juga di toko kripto beda, di Indodax beda. Terus sobat ke Navi lagi nih di sini nih. Jadi dari BTC ke IDR
kan ditransfer dulu tuh, dijual lah ya, dijual BTC, dijual supaya bisa jadi IDR masuk ke rekening kita. Itu dikenain lagi fee 0,3 naik jadi 0,51% di Indodax ya. Terus kemudian dari Indodax ini kalau sobat tarik lagi ke rekening itu kena potongan lagi 12.500 ya tuh. Terus kalau di toko kripto, uang sobat tadi juga kepotong untuk biaya transaksi tadi dari Bitcoin ke IDR itu 0,1%, terus ditambah pajak. Oh iya, ada pajaknya juga ya. Nih ada pajak nih 0,11% di Indodax ya. Terus di toko kripto juga ada 0,2% untuk yang deposit sih ya. Tapi kalau penarikan ya ini dia besarannya 10.000, tapi untuk transaksi tadi yang pertukaran dari BTC ke IDR tuh 0,1%. Jadi dari transaksi aja udah kena potongan tadi ya, yang ini 0,1%, yang Indodax 0,5%, terus ke rekeningnya Indodax kena 12.500, terus yang toko kripto itu 10.000 biayanya. Jadi banyak banget potongannya, sedangkan keuntungan kalian gak sebesar ini, cuman ribuan gitu ya. Ini pun sehari loh. Jadi sehari aja nyawanya bisa puluhan juta ya, dibagi-bagi lah. Oke, coba terakhir ya. Ini kita balik lagi. Tadi kan kita dapat 49 juta sekian ya. Ini untuk satu hari. Nah, kita bagi aja 24 ya. Kita sewanya cuma 1 jam. Berarti biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta loh untuk 1 jam. Otomatis ya ini mungkin 3.000-nya dibagi 24 kali. Aduh, saya malas banget ngitungnya, karena hasilnya nggak sepadan dengan apa yang dikeluarin ya. Jadi semoga video ini menambah wawasan sobat. Bagi sobat yang udah nyoba cloud mining, silahkan tuliskan di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dan bagi kalian mungkin yang baru mau mencoba cloud mining dengan yang kondisi sekarang seperti ini, jadi intinya kalau misalkan pasar kripto lagi nggak bagus, nggak ramai kayak sekarang ya, otomatis keuntungannya bisa dibilang sulit. Tapi kalau memang lagi naik kayak kemarin, lagi hype gitu, lagi tinggi, bisa 900 juta ke atas, itu kemungkinan masih ada untungnya. Oke, sampai di sini aja video. Semoga menambah wawasan sobat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali sama Sobat Wiz TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.